Pemirsa, kegiatan pesta seks atau orgi ini terjadi di kawasan Jakarta Selatan. Kami akan membahas lebih lanjut bersama dengan seksolog Mbak Zoya Amirin. Selamat siang Mbak Zoya, masih bersama kami? Ya, Oke, Mbak Zoya, begini pertanyaannya. Ada dua tersangka merupakan sepasang suami istri. Sang suami mengatakan bahwa tidak merasa bahagia, tidak merasa puas ketika hanya melakukan hubungan badan dengan sang istri, maka harus dengan orang lain juga. Nah, apa pemicunya bisa terjadi hal seperti ini? Mungkin itu juga yang memicu orang-orang yang kemudian melakukan pesta seks orgi ini. mhm. Susah nih kalau misalnya mau ngomong soal kepuasan gitu ya. Sebenarnya kayak ketika memasuki sebuah pernikahan, ada satu hal yang biasanya saya persiapkan kepada setiap pasangan adalah untuk mengatasi rasa bosan, ya kan. Rasa bosan itu sangat manusiawi. Ada yang bosan terus akhirnya dia jadi selingkuh, ada yang bosan, akhirnya dia melakukan, swapping gitu ya atau swinger, ada yang bosan akhirnya melakukan pesta seks seperti ini. Nah, apa yang menentukan dia manusia yang seperti apa adalah caranya dia mengekspresikan kebosanannya. Ini kan kalau misalnya dia bosan, dia bisa melakukan hal-hal lain dulu. Oke, bosan dalam soal seks. Ya, ketika Anda akan menikah, apalagi Anda memilih untuk monogami, dari awal Anda sudah tahu bahwa Anda akan berhubungan seks dengan orang yang sama, ya for the rest of your life gitu. Jadi hal-hal seperti ini adalah dicari variasinya dan bagaimana cara melakukan kalau istilah saya adalah sex exploration atau sex exploration. Ya, ada banyak pasangan yang juga merasakan kebosanan, tapi tidak melakukan orgy party yang beresiko ini. Meskipun ini bukan sebuah penyimpangan perilaku seksual, tapi ini resikonya sangat tinggi. Kan dibandingkan melawan resiko itu, kayak pertanyaan simpelnya, udah pernah coba gaya apa aja sih dalam berhubungan seksual? Udah mencoba variasi yang seperti apa sih berdua? Sudah mencoba apakah suasananya, play gamesnya gitu ya, hal-hal yang untuk bertambah variasi untuk berdua sebenarnya banyak sekali. Dan salah satunya kebosanan itu juga kan bisa konseling dulu ke seksolog, ya kan? Bisa untuk didiskusikan hal seperti itu. Jadi ketika bosan, kita juga tidak semerta-merta melakukan hal seperti ini. Sama kayak misalnya orang bekerja, gitu ya. Ketika dia sedang bekerja dan dia sadar bosan nih kerja, apa iya langsung quit aja gitu dari pekerjaannya. Nah, atau pernikahan, ya udah deh daripada cerai, ya nanti dihakimi, daripada selingkuh gitu ya. Wah nanti lebih ramai lagi, mendingan saya ajak aja pasangan saya untuk orgy party. Ini bukan ini mungkin terlihat sebagai solusi, tapi ini kalau mungkin istilahnya bukanlah sebuah solusi yang sustainable gitu, Mhm. bukan solusi yang jangka panjang dan sangat-sangat beresiko tinggi menurut saya. Oke. Karena salah satunya nih ya resiko yang mungkin terjadi misalnya, ketika Anda bertemu, di pasangan orgy yang istilahnya karena rasa enak ini sangat-sangat relatif dan subjektif. Ketika Anda bertemu dengan orang lain yang lebih enak daripada pasangan Anda sendiri, apa yang akan Anda lakukan? Nah, rasa enak itu tidak juga menjamin cinta, rasa enak itu tidak menjamin kelanggengan sebuah hubungan per se. Kalau menurut Sternberg ada 3 hal yang akan mempengaruhi sebuah relasi itu menjadi lengkap, bukan sempurna ya, menjadi lengkap, yaitu komitmen yang jelas ya, Mhm. monogami, poligami, gitu ya misalnya. Lalu kedua adalah intimate, bagaimana si individu merasa dicintai dan mencintai pasangannya, sebagaimana dia ingin disayang gitu. Dan yang ketiga adalah passion atau gairah seksual. Nah, seksualitas itu bisa di-upgrade kalau misalnya, merasa kurang, terkoneksi gitu secara seksual atau ada rasa bosen. Itu ada teknik-teknik yang bisa dilakukan ketika dia mau berkonsultasi gitu, pergi konseling, itu Mhm. dibandingkan langsung memutuskan untuk pesta seks itu adalah menurut saya hanya memanjakan dopaminnya saja, Mhm. di mana hormon dopamin ini memberikan quick gratification. Jadi apakah ya, ketika kita memanjakan dopamin kita untuk membuat, keputusan yang sesaat, kan ini sama nanti akan nagihnya seperti juga drug addict, ya, seperti seorang yang mengkonsumsi narkoba. Wah seru gitu, wah minta lagi, mau lagi. Tapi pertanyaannya, apakah dengan, mengatasi kebosanan dengan seks party, bisakah memperbaiki keharmonisan rumah tangga? Bisakah membuat Anda lebih mencintai pasangan Anda? Kan itu pertanyaan yang Oke. paling basic. Ketika Mbak Anda Zoya, ingin melakukan mhm. variasi seksual, apakah ini membuat lebih baik Oke, gitu? kalau kita lihat memang sudah kerap kali terjadi pesta seks seperti ini yang dari kasus ini saja sudah 3 kali terbongkar. Ada di Bogor, kemudian di Iya, Jakarta Selatan, ada juga di wilayah Jakarta juga satu lagi. Nah, ketika melihat seperti ini artinya banyak mhm sekali pelaku seks orgi ini ya. Nah, bagaimana kemudian mhm. cara mengatasinya perilaku seperti ini kemudian? Bagaimana caranya diri sendiri atau orang lain bisa sadar atas aksi seperti ini yang mungkin tidak sesuai dengan norma atau tadi dikatakan bukan menyimpang, tapi memiliki resiko yang tinggi? Ya, sebenarnya
sebenarnya sih ya, zaman sekarang nih tahun 2023 loh gitu ya, bagaimana edukasi itu udah ada di mana-mana. Saya aja sendiri ya sebagai seorang nakes, saya punya banyak platform untuk, mengedukasi kesehatan seksual. Belum lagi, rekan-rekan saya sesama seksolog gitu ya, yang tergabung di dalam Asosiasi Seksologi Indonesia. Kami semua memberikan banyak sekali edukasi, kayak misalnya salah satunya nih, bulan depan ya pada tanggal 14 sampai 15 Oktober di Hotel Haris Surabaya kami akan mengadakan konferensi ya para ahli seksologi di Indonesia dan kami tuh memberikan edukasi banyak sekali. Tapi kenapa mereka tidak mencari? Nah, kadang-kadang orang itu sosial media Oke. Baik, tampaknya kita ada gangguan ahlinya gitu komunikasi. atau mengedukasi dirinya Mhm. gitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Zoya Amirin sudah bergabung sama kami memberikan informasi seksologis Zoya Amirin. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi kriminal lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ragam Perkara Siang.